di sisa umur yang Allah berikan kepada kita semua ini, di waktu yang amat berkah ini, di hari Jumat Sayyidul Ayyam, marilah kita senantiasa bersyukur, menghaturkan puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman wa Ar-Rahim, yang mana tak kala kita datang kepadanya dengan begitu banyak dosa dan kehilapan, maka Allah Subhanahu wa taala datang dengan ampunan setinggi langit dan seisi bumi, yang sangat luas sekali ampunannya kepada kita semua. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat hidayah dan Islam, membuat kita semakin sadar dan memperbanyak bekal menuju alam yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat orang banyak kehilangan panutan, maka kita sebagai muslim jangan sampai bingung dan ragu untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadikan Nabi sebagai qudwah hasanah, tauladan sepanjang dan seumur hidup kita. Mudah-mudahan kita kelak di yaumul qiyamah bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa kita ucapkan dalam keseharian kita, apalagi di bulan atau di hari Jumat ini, disunatkan memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khatib berwasiat kepada diri khatib dan kepada jamaah sekalian adalah kita senantiasa mempertebal iman kita, memperbanyak bekal kita, memperdalam ilmu kita, dan senantiasa tawasau bil haq, saling menasihati dalam kebenaran, wa tawasau bis sabar, dan saling menasihati dalam kesabaran. Mudah-mudahan di tengah pandemi ini ada begitu banyak musibah yang melanda negara kita atau bangsa kita, Allah angkat dari musibah yang ada ini, dan Allah ganti dengan yang lebih baik. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma jurni fi musibati wa khlufni khairan minha. Ya Allah, semoga Engkau memberikanku pahala terhadap musibah yang telah Engkau berikan, dan memberikan yang lebih baik lagi. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan khatib pada kesempatan kali ini mengupas atau membahas satu tema, yaitu syumuliyatut taubah ilallah, atau totalitas taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belum genap sebulan kita melewati bulan Januari di tahun 2021 ini. Begitu banyak musibah bala yang datang kepada saudara-saudara kita di negara kita, mulai dari terjadi jatuhnya pesawat sampai longsor di beberapa tempat di wilayah Jawa Barat, ada juga gempa bumi, ada juga banjir, dan begitu banyak sekali musibah-musibah yang mungkin khatib tidak bisa sebutkan satu persatu. Ada apakah gerangan jamaah-jamaah yang dirahmati Allah? Musibah itu datang tidak serta-merta, tidaklah datang begitu saja, melainkan ada hikmah dan sinyal, isyarat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang beriman. Yang bisa memahami isyarat tersebut hanyalah orang-orang yang mengakui Allah sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Mudah-mudahan dengan adanya sinyal-sinyal tersebut, adanya isyarat-isyarat yang Allah berikan tersebut, membuat kita semakin sadar bahwa tiada yang berkuasa di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini kecuali Allah itu sendiri. Semua alam raya yang ada, bumi serta isi-isinya ini, termasuk kita di dalamnya, hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang bila Allah inginkan, kita semua akan berpulang kepada Allah,
Dan jika Allah inginkan, Allah akan memberikan kesempatan kepada kita, memberikan tenggat waktu agar kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khatib teringat suatu ayat di dalam Al-Qur'an, surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah Subhanahu wa taala firman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dalam ayat juga mengatakan, tubu ilallahi ayyuhal mu'minuna jami'an la'allakum tuflihun. Dalam surat An-Nisa, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja sudah menyarankan di dalam hadisnya, tubu ilallah, wahai umatku bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni atubu ilallahi mi'ata marrah fi kulli yaum. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah 100 kali. Hanya saja jamaah Jumat yang dirahmati Allah, taubatnya Rasul adalah taubat untuk umatnya, sementara taubatnya kita adalah taubat atas segala kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala pun mencintai orang-orang yang bertaubat kepadanya. Dan alhamdulillah, masjid ini dinamakan Masjid At-Taubah agar senantiasa kita mengenang, kita mengingat bahwa kita harus kembali kepada Allah, baik kembali dalam bentuk maknawi atau kembali kepada Allah yang maknanya hakiki, artinya tidak akan kita kembali ke dunia ini, melainkan akan kembali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan kepada kita. Lalu apa yang dapat kita lakukan di tengah pandemi seperti ini? Belum lagi musibah, tekanan ekonomi, hutang negara kita sampai 6.000 triliun jamaah Jumat. Itu mau berapa generasi kita mau bayar itu? Belum bunganya. Belum lagi ekonomi sekarang ini begitu sangat tertekan dan krisis. Insya Allah begitu luar biasa cobaan bangsa kita ini. Maka izinkan khatib menyampaikan satu ayat di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nisa ayat 146. Allah Subhanahu wa taala berfirman, illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billah wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang melakukan perbaikan dan orang-orang yang berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang mengikhlaskan agamanya hanya untuk Allah, mereka akan bersama orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang beriman pahala yang amat besar. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bangsa kita yang saat ini sedang mengalami begitu banyak cobaan. Sebenarnya negara itu sama seperti seseorang, sebagaimana yang diungkapkan oleh Hasan Al-Banna, bahwa ketika seseorang itu sakit, seseorang itu bisa sehat, seseorang itu bisa muda dan tua, sebegitu juga negara dan suatu bangsa. Sampai datanglah suatu tabib atau suatu dokter yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan obat agar senantiasa orang itu bisa sehat, termasuk bangsa kita ini. Mungkin banyak sekali cara untuk memperbaiki bangsa kita, tetapi satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita totalitas di dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syumuliyatut taubah yang khatib maksudkan adalah bagaimana taubat kita yang bermula dari taubah saksiyah, taubat secara pribadi dari pribadi,
ila taubatil jamaiyah, yaitu bagaimana kita bertaubat secara kolektif, berjamaah, mengajak seluruh elemen masyarakat agar senantiasa kembali kepada Allah. Dari taubat yang berupa qauliyah, yang kalau kita melakukan sesuatu kemudian kita mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, ya Allah, aku meminta ampun kepadamu dan aku kembali kepadamu. Kepada taubatun fi'liyah wa amaliyah, yaitu taubat berupa amal-amal kita. Mudah-mudahan jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita dan menjadikan kita hamba-Nya. Dari ayat tadi ada 4 hal, yaitu yang pertama adalah bagaimana kita bertaubat dengan sesungguh-sungguhnya. Dan jamaah Jumat, hukum taubat itu adalah wajib. Tidak boleh kita menunda-nunda taubat, sebagaimana diungkapkan oleh Ibnul Qayyim dan Al-Imam An-Nawawi dalam suatu kitabnya. Ulama sepakat bahwa seseorang ketika melakukan maksiat kepada Allah, hukumnya wajib menyegerakannya dan tidak boleh menunda-nundanya, baik itu dosa besar maupun dosa kecil. Karena kita tidak tahu jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kapan kita akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wa aslahu, memperbaiki diri kita dan memperbaiki keadaan lingkungan dan keluarga kita. Salah satu dari tanda taubat seseorang diterima di sisi Allah adalah bagaimana dia memperbaiki amalnya setelah taubat tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah wa'tasimu billah, berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita terbuka informasi, begitu banyak informasi datang kepada kita, maka jangan bingung, jangan ragu, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berpegang kepada Al-Qur'an dan hadis, kepada tuntunan para ulama salafus saleh. Insyaallah kita selamat dunia sampai akhirat. Dan yang terakhir adalah wa akhlasu dinahum lillah, bagaimana kita senantiasa mengikhlaskan. Umur kita paling panjang 80, paling panjang 100 tahun. Tapi ketika kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amal ibadah, amal jariah, misalnya masjid memulurkan dana untuk perbaikan masjid maupun pemasangan AC tadi misalnya, dengan kita ikhlas berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan panjangkan umur kita. Badan kita boleh terbenam di dalam tanah, tetapi amal kita akan senantiasa mengalir bak air yang tiada henti-hentinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat amal ibadah kita dan menerima juga seluruh amal ibadah dari keluarga kita. Dan mudah-mudahan kelak Allah pertemukan kita bersama dengan Rasulullah SAW. Allah pertemukan kita bersama keluarga-keluarga kita yang kita sayangi, yang paling terdekat kepada kita. Allah pertemukan dengan anak cucu kita, pertemukan dengan keluarga-keluarga kita, ayah bunda kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menghapus segala dosa-dosa kita, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم وتقبل مني تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.